6 hari menuju pergantian tahun, bersiaplah menghadapi banyak kejutan pada 2025 nanti. Sejumlah peristiwa besar, kecelakaan maut, hingga karakter manusia yang terkuak menjadi warna perjalanan tahun baru. Sementara itu, dari panggung para selebriti, beberapa kejadian penting juga mengejutkan. Salah satunya, kabar duka meninggalnya seorang artis besar. Belum lagi, runtuhnya pernikahan heboh seorang influencer. Tapi memang tahun 2025 yang akan memasuki tahun ular kayu masih menyisakan banyak pengharapan. Para pemilik CEO yang berhubungan dengan pertanian bakal mendulang untung. Tapi mengapa kita tidak boleh meninggalkan pertemanan dengan sia ular? Akankah bencana alam masih tetap menjadi momok menakutkan? Bagaimana dengan ancaman kecelakaan maut? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Dan akhirnya, tahun baru 2025 segera tiba. Tinggal 6 hari lagi, bumi memasuki usia tua 2025 tahun. Sebuah perjalanan tidak mudah akan dilalui sepanjang tahun depan. Apalagi selama 2024 ini, dalam pandangan spiritual Denny Darko, sudah terjadi tahun pembalasan. Sehingga semua yang ditutupi terkuak, serta segala topeng menjadi terbuka. Setelah melalui fase pembalasan di tahun 2024, tahun 2025 akan dilewati dengan lebih menggembirakan karena banyak yang menjanjikan. Tapi pada mereka yang masih menyimpan ketamakan, iri dengki, serta segala sifat buruk akan melewati etapa tidak sedap karena sifat-sifat mereka akan terbongkar di tahun 2025. Terus kemudian banyak juga hal-hal yang terus kemudian terjadi, kasus-kasus korupsi itu juga terbongkar, dan kita juga merasakan banyaknya orang-orang yang terus kemudian menyeberang. Itu sudah saya ramalkan bahkan dari tahun lalu. Nah, tahun 2025 ini saya lihat sebagai sebuah tahun yang lebih akan promising atau menjanjikan. Tapi karena di tahun ini akan banyak orang yang akan ngebut, merasa bahwa apapun yang kemarin itu tidak bisa dimiliki akan bisa didapatkan, maka bisa saja akan terjadi banyak kecelakaan dalam tanda kutip besar yang akan terjadi saat orang-orang ini tadi akan bersinggungan dan menghalalkan berbagai cara. Kita akan melihat sifat asli manusia, kita akan melihat bagaimana mereka akan tega memakan temannya sendiri, dan kita juga akan lihat beberapa dari mereka ini akhirnya memang akan terjatuh dari posisi yang dia anggap dia bisa akan selama-lamanya ada di sana. Residu buruk akibat bencana alam di tahun 2024 rupa-rupanya menjadi bekal tidak baik menjalani tahun baru 2025. Akibatnya, bencana alam terjadi seperti di tahun-tahun sebelumnya. Cuaca ekstrim menjadi salah satu kabar buruk yang ikut mempengaruhi potensi bencana lainnya. Sementara itu, gunung meletus dan gempa bumi juga tetap memberi ancaman serius. Sehingga kepada mereka yang berada di area bencana, Denny Darko menyarankan untuk segera berpindah tempat. Kita melihat bahwa kalau bencana alam, ini siklus yang sama itu akan terjadi. Indonesia sebagai negara tropis
ya urusannya selalu dengan air atau hidrometeorologi. Cuaca ini sangat berpengaruh terhadap tanah longsor yang pasti akan tetap ada, adanya juga gempa bumi karena Indonesia masuk dalam ring of fire, terus kemudian adanya rob, itu juga masih akan terjadi di tempat yang sama, tidak ada yang spesial tentang itu. Maka untuk kalian semua yang ingin menghindari, coba lihat berita di tahun-tahun sebelumnya, maka ini akan terjadi exactly at the same time, di waktu yang sama pasti akan terjadi. Dan jangan ngotot untuk tetap tinggal atau berkehidupan di tempat yang memang sudah bahaya, pindahlah. Nah, saya juga merasakan untuk kalau bencana karena transportasi moda kalau pesawat ini nggak ada, bahkan masih sama, kecelakaan yang besar ini masih sangat berpotensi untuk diselamatkan agar tidak terjadi. Tahun 2025 ternyata juga masih akan berhias dengan bencana alam. Indonesia yang ditakdirkan berada di wilayah rawan bencana memang seperti tidak bisa menghindarkan diri dari sejumlah ancaman. Tapi di luar yang berasal dari alam, bencana juga terjadi akibat kecelakaan. Kartu tarot Denny Darko menunjukkan kabar tidak baik dari dunia transportasi. Karena kecelakaan, akan ada berbagai peristiwa besar, mulai dari kapal tenggelam, tabrakan beruntun, hingga kecelakaan kereta api. Saya rasakan sekali bahwa bencana ini malah harus diwaspadai dari kapal yang tenggelam atau kapal yang meledak. Nah, mobil ini juga akan ada tabrakan beruntun yang kalau ini tidak disikapi maka menimbulkan korban jiwa. Saya merasakan juga bahwa kecelakaan kereta api ini berpotensi terjadi lagi, dan saya sangat berharap bahwa para petugas yang berkaitan dengan hal ini benar-benar menjaga keselamatan dengan memastikan rel keretanya ini dalam kondisi bagus, perlintasannya ini juga diawasi, dan hal-hal yang lainnya. Bencana alam hingga bencana-bencana lain masih menjadi hantu yang menakutkan di tahun 2025. Juga peperangan yang memberi ancaman bencana global. Tapi mulai bulan Februari, saat tahun 2025 beralih menjadi tahun ular kayu, ada beberapa orang yang justru mengalami keberuntungan. Akan ada kebangkitan bisnis, karir, serta taraf hidup. Terutama untuk pemilik sio yang berhubungan dengan pertanian. Sinyal kartu tarot yang dipegang Denny Darko menunjukkan tren positif untuk beberapa sio, sehingga disarankan untuk tidak meninggalkan semua yang sudah dirintis dari tahun-tahun sebelumnya. Memiliki bisnis yang kemarin itu kurang bagus dan berusaha agar bisnisnya ini menjadi baik, nggak usah meninggalkan bisnis yang lama, cukup di rebranding ulang, ini akan menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan juga agility dan juga kemampuan untuk bisa merayap, melakukan pergerakan tanpa diketahui oleh orang lain, menyerang dengan kekuatan yang minimal, tapi terus kemudian bisa mengikat sesuatu ini dengan lebih kuat. Ini adalah sifat-sifat yang harus dipertahankan dan menjadikan semua hal positif dari ular ini akan bisa menjadi hal-hal yang bisa kita lakukan bahkan kepada sio yang lainnya. Lalu, sio apa saja yang di tahun ular kayu akan mengalami apes? Sejatinya nggak ada sio yang apes. Kalau mereka mengetahui sio yang akan beruntung itu siapa, dan sio ini tadi itu akan mendekati sio yang beruntung ini tadi. Kalian akan apes kalau kalian nggak berteman dengan sio naga, ular, kayu, dan kambing ini tadi. Nah, karena apa? Karena dalam cerita persioan juga ini tadi, sio itu muncul karena hewan-hewan ini kemudian diaudisi kepada siapa mereka akan diberikan tugas menjaga pintu langit atau pintu surga. Nah, terus kemudian hewan-hewan ini tadi itu suatu di pagi itu mereka berbondong-bondong siapa yang paling cepat menuju ke pintu surga ini menghadap dewa, dan mereka akan diberikan perintah untuk menjaga itu tadi. Indonesia masih akan dikepung banyak tantangan di tahun depan, termasuk bencana alam yang mustahil dihindari.
Tapi bagaimana dengan ramalan dunia hiburan? Benarkah akan ada artis besar yang berpulang? Lalu, siapa influencer yang pernikahannya kandas? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Tahun 2025 yang sudah di depan pintu rumah kita semua memang akan diwarnai banyak peristiwa. Kartu tarot yang dibaca Denny Darko bahkan melihat ada sejumlah kejadian menggemparkan. Dan dari banyak yang mengejutkan, tahun depan akan ada mendung kedukaan massal karena wafatnya seorang artis besar. Kabar duka ini mengejutkan karena publik tidak mendengar sosoknya sedang sakit. Ada juga artis yang sangat besar, ini akan meninggal dunia. Artis yang akan, kalau saya kira itu meninggalnya termasuk mendadak. Dia ini nggak ternyata sakit sekian lama, tapi baru ketahuan penyakitnya ini baru menggerogoti beberapa waktu terakhir, dan dia ini akan menimbulkan duka yang mendalam. Geger di panggung hiburan juga ditandai dengan runtuhnya pernikahan seorang influencer. Pasangan ini gagal mempertahankan rumah tangganya yang dibangun secara gegap gempita. Karena sesungguhnya memang tidak ada cinta yang besar. Kebersamaan mereka di pelaminan dibangun dari desakan netizen sehingga dilakukan demi kebutuhan popularitas. Saya melihat bahwa akan ada pernikahan influencer yang lumayan besar ini akan berakhir. Karena pernikahan mereka ini ya bukan karena saling mencintai, tapi karena netizen menginginkan mereka bersama. Dan ini akan berakhir dengan tragis. Dan ternyata juga ini adalah pernikahan yang seharusnya sudah berakhir lama, tapi baru kemudian diketahui bahwa mereka ini nggak bersama. Ternyata mereka berusaha untuk mempertahankan hubungan hanya karena menjaga citra mereka. Ini akan terjadi di tahun 2025 nanti. Dunia para selebrita memang seperti menjadi produsen berita panas. Dan di tahun depan akan bermunculan nama-nama baru yang mengejutkan penikmat panggung hiburan. Sementara mereka, para influencer yang tidak mengembangkan diri akan menemui jalan buntu untuk kemudian menyudahi karirnya secara tragis. Tapi yang lebih tragis lagi, ada artis besar yang terlibat dalam skandal pencucian uang. Artis yang sangat besar, saya katakan sekali lagi sangat besar, ini akan terlibat masalah yang besar pula. Berkaitan dengan pencucian uang, berkaitan dengan aliran dana. Nah, mengira kalau ternyata selama ini dia terlindungi, tapi ada hal yang ternyata tidak bisa disembunyikan, dan akhirnya ini semua terkuak. Nah, untuk para artis, saya sih merasakan bahwa akan bermunculan banyak artis yang kalau kemarin itu kan lebih masuknya ke influencer, orang-orang yang terus kemudian memiliki pengaruh, tapi mereka ini sebenarnya juga nggak memiliki skill. Nah, nanti ini akan terjadi penyaringan dalam jumlah yang sangat besar. Selebriti-selebriti tanggung yang nggak terlalu terkenal ini akan mulai redup. Dan nama-nama yang kemarin itu biasa-biasa akan mulai naik. Orang-orang yang selama kemarin itu berusaha keras untuk berusaha terkenal, nggak terkenal, ini adalah tahun dimana mereka akan mendapatkan hasil jerih payah mereka. Tapi meski masih banyak bencana, termasuk heboh di panggung hiburan, benarkah tahun 2025 tetap menjadi tahun pengharapan? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Tahun 2025 segera datang, tinggal hitungan hari. Karena hanya kurang dari sepekan lagi,
Meski masih akan penuh tantangan, banyak bencana, hingga hambatan-hambatan yang lain, tapi tahun depan adalah tahun pengharapan. Semua yang baru, mulai dari suasana baru, pemerintahan baru, serta segala yang baru akan dimulai di tahun 2025, termasuk dimulainya eksistensi negeri yang akan memasuki Indonesia emas. Tapi apapun itu, bahwa tahun 2025 ini adalah tahun pengharapan, tahun yang sangat besar. Presiden baru, wali kota dan bupati yang baru, banyak hal yang bisa kita harapkan. Dan kita juga dihadapkan pada kesempatan untuk menyalip di tikungan. Yuk kita bersatu, kita upayakan agar negara kita aman dan damai. Kita harapkan Indonesia akan bergandengan tangan dan menuju ke Indonesia emas yang dimulai di tahun 2025 ini tadi. Memang banyak ancaman yang tersisa di tahun 2024. Ancaman bencana alam juga akan terus terbawa hingga perjalanan tahun 2025. Tapi betapapun penuh tantangan, banyak bencana, serta hal-hal tidak mudah, tahun baru 2025 adalah tahun pengharapan. Maka semoga semua yang kita harapkan terwujud di tahun 2025. Kami segenap redaksi Was-Was mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi umat Kristiani yang merayakannya. Semoga sukacita Natal menyertai kita semua. Amin. Damai di bumi, damai di hati. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut Was-Was sebelum menyaksikan Was-Was.